Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pembukaan sisa-sisa. Bab 1240, Pembukaan sisa-sisa. Xiao Yan digantung di langit malam. Matanya melihat ke arah tempat bayangan hitam menghilang. Dia sedikit mengernyit. Orang ini tidak langsung bertukar pukulan dengannya. Karena itu, dia tidak dapat menyelidiki kekuatan pihak lain. Namun, lampu hijau yang tidak biasa itu menyebabkan dia merasakan bahaya. Saya ingin tahu dari mana orang ini berasal. Mengapa dia menyerang Ziyan? Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, semakin banyak ahli yang tertarik pada peninggalan kuno. Ada sejumlah ahli tersembunyi yang tidak diketahui di antara mereka. Tampaknya mereka sangat perlu berhati-hati selama perjalanan ini. Ci! Beberapa suara angin membelah tiba-tiba muncul saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Segera, beberapa sosok dengan cepat bergegas. Tubuh mereka berhenti ketika mereka lewat. Mata tajam mereka menyapu Xiao Yan. Ada aura dari orang itu di sini. Apakah kita perlu membawa orang-orang ini kembali untuk diinterogasi? Beberapa sosok itu berhenti. Hidung pria muda yang tampak galak bergerak-gerak sedikit. Matanya mengandung kilatan tajam saat dia tiba-tiba melihat ke arah Xiao Yan dan berkata. Mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati keempat orang ini yang telah muncul. Semua aura mereka cukup kuat. 3 di antara mereka telah mencapai puncak kelas Douzong. Yang memimpin mereka sudah ada di kelas Douzun. Aura gelap dan dingin yang jelas melekat pada mereka, menyebabkan seseorang menjadi takut untuk meremehkan mereka. Anggota dari suku Pithon Ninsrene Deep Ground. Xiao Yan menyapu matanya sebelum menghentikannya pada pupil vertikal khusus dari orang-orang ini. Dia menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Aroma itu telah kabur ke hutan pegunungan. Sepertinya dia telah bertukar pukulan dengan orang ini. Pemimpin tua berjubah abu-abu itu melirik Xiao Yan dengan ragu-ragu. Dia bisa merasakan bahwa yang terakhir juga adalah seorang elit Douzun. Yang terbaik adalah tidak menimbulkan masalah tambahan pada saat ini. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan langsung mengalihkan pandangannya ke arah hutan pegunungan, di mana bayangan hitam telah menghilang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Chase!" Dia memimpin untuk bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas menuju hutan. 3 pria besar, dengan aura pembunuh di sekujur tubuh mereka, diikuti dari belakang. Anggota suku dari Ninsrene Deep Ground Pithon agak sombong. Xiao Yan mengirim grup ini dengan matanya sambil tertawa dingin di dalam hatinya. Jika kekuatannya sedikit lebih lemah hari ini, kemungkinan orang-orang ini benar-benar akan memilih untuk membawanya kembali terlebih dahulu sebelum berbicara. Sepertinya orang bayangan hitam sebelumnya adalah orang misterius yang telah menjungkir balikan suku Pithon Ninsrene Deep Ground baru-baru ini. Namun, mengapa dia menyerang Ziyan? Xiao Yan merenung sejenak sambil membawa keraguan ini di dalam hatinya. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke puncak gunung. Pada saat ini, semua orang di puncak gunung telah terbangun karena situasi yang tidak terduga sebelumnya. Kelompok dokter peri kecil buru-buru pergi ke depan untuk menemui Xiao Yan setelah melihat kembalinya Xiao Yan. Xiao Yan mendarat dan menjelaskan masalahnya sebelumnya. Semua orang memiliki wajah tercengang ketika mereka mendengar bahwa penyerang sebelumnya adalah pembunuh misterius yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Bukankah orang itu dengan sengaja menargetkan suku Pithon Ninsrene Deep Ground? Mengapa dia tiba-tiba menempatkan fokusnya pada Ziyan? Little Fairy Doctor sedikit mengernyitkan alisnya dan bertanya dengan lembut. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya.
Dia melirik Zian dan tertawa. Mungkin pihak lain telah memperlakukan gadis ini sebagai piton nin serene deep ground. Poh, siapa ular besar yang bau itu? Zian meringkuk mulutnya. Dia segera mengusap alisnya dan ekspresi serius muncul di wajah kecilnya. Dia berkata, ketika lampu hijau dari orang itu bersinar lebih awal, saya merasa seperti hampir dikendalikan olehnya. Namun, saya beruntung mendapat perlindungan dari garis keturunan saya. Meskipun saya tidak akan sepenuhnya dikendalikan olehnya, saya masih akan kehilangan kemampuan bertahan saya untuk waktu yang singkat. Kelompok Xiao yang jelas terkejut saat mendengar kata-kata ini. Zian baru saja melakukan satu kontak dengan orang bayangan hitam tadi. Namun dia sebenarnya hampir dikendalikan oleh pihak lain. Orang ini sangat aneh. Dia sebenarnya mampu mengendalikan pikiran seseorang. Sejak kapan ahli misterius seperti itu muncul di Central Plains? Mengapa saya belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya? Tianhuo Zunze mengerutkan kening dan berkata, "Sial, aku pasti akan meledakkan kepalanya saat aku bertemu dengannya lagi. Jika sesuatu terjadi pada nenek kecil ini, aku yang dulu juga akan mendapat masalah." Xiong San mengutuk. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Dia bertukar pandangan dengan dokter peri kecil dan dengan lembut berkata, Zian harus menghindari berlarian selama periode waktu ini. Dia akan mengikuti di samping kita. Orang ini terlalu aneh. Apalagi dia memiliki asal yang tidak diketahui. Kita tidak boleh membiarkan dia mendapatkan kesempatan apapun. Berdasarkan tebakanku, para ahli dari suku Piton Ninis Rene Deep Ground yang telah menghilang, kemungkinan besar telah dikendalikan olehnya. Apa? Wajah semua orang memucat karena terkejut saat kata-kata ini terdengar. Ada beberapa ahli kelas Douzun dari antara 9 ahli Piton tanah dalam yang tenang yang telah menghilang. Jika orang itu bahkan mampu mengendalikan Douzun, itu akan sedikit menakutkan. Awalnya, saya bisa menghentikannya. Namun, seorang elit Douzun telah menghentikan saya pada saat kritis. Douki elit Douzun itu dimiringkan ke arah sisi gelap dan dingin. Ini mirip dengan ahli dari suku Piton Ninis Rene Deep Ground sebelumnya. Oleh karena itu, Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Kemampuan mengendalikan orang lain seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Bahkan beberapa dari teknik Dousonic yang dapat membingungkan pikiran seseorang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya mengendalikan seorang elit Douzun. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan juga mengangguk. Dunia ini memang penuh dengan misteri. Kemungkinan suku Piton Ninis Rene Deep Ground akan sangat menderita dengan memprovokasi orang misterius seperti itu. Setiap orang harus lebih berhati-hati selama beberapa hari ini. Peninggalan kuno akan dibuka lusa. Pada saat itu, kami akan memasukkannya secepat mungkin. Jika tidak, semuanya akan merepotkan jika Soul Baby Fruit akhirnya diambil oleh seseorang terlebih dahulu. Xiao Yan melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dimengerti. Semua orang menjawab dalam usion setelah mendengar ini. Setelah kekacauan malam itu, tidak ada situasi tak terduga lainnya yang terjadi. Lautan manusia di pegunungan Bone berlipat ganda. Kebisingan muatan serupa ke awan. Tak terhitung banyaknya orang sedang menunggu peninggalan kuno dibuka. 2 hari mengalir dengan tenang seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah antisipasi dari puluhan ribu tatapan ini. Pada saat sinar cahaya pagi tersebar turun dari langit dan menembus kegelapan yang menutupi pegunungan 2 hari kemudian, pegunungan, yang telah menjadi sedikit tenang, pada dasarnya meletus menjadi keaktifan yang mengguncang bumi dalam sekejap. Suara angin deras muncul dari segala arah. Banyak sosok manusia bergegas menuju tengah pegunungan seperti belalang. Kelompok Xiao Yan di puncak gunung juga sepenuhnya siap. Karena masuk ke peninggalan kuno terlalu berbahaya,
hanya kelompok kecil Xiaoyan yang akan memasukinya. Para murid dari Paviliun Bintang Jatuh dan dua sesepuh akan tetap di sini dan menunggu mereka. Meskipun banyak yang merasa menyesal karena tidak bisa memasuki peninggalan kuno yang jarang terlihat ini, tidak ada yang keberatan dengan perintah Xiaoyan. Saat ini, yang terakhir secara bertahap membangun prestise sendiri di dalam Paviliun Bintang Jatuh. Xiaoyan berdiri di sisi puncak gunung dan melihat sosok manusia dari segala arah. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Tak disangka peninggalan purbakala ini ternyata memiliki daya tarik yang begitu menakutkan. Ayo pergi. Xiaoyan tidak ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk berubah menjadi sinar cahaya yang melesat menuju tengah pegunungan. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Pada saat ini, keaktifan yang cukup mengejutkan tidak diragukan lagi telah meletus di pegunungan Bone. Asal mula dari kekuatan kehidupan ini adalah tak terhitung banyaknya sosok manusia yang terbang di udara. Di bawah atmosfer yang menakutkan ini, bahkan aura gelap dan dingin yang unik di pegunungan Bone telah berkurang secara paksa. Dengan persepsi Xiaoyan yang luar biasa, dia bisa merasakan aura samar di sekitar pegunungan, yang telah lama terdiam, mulai bergerak saat ini. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang bergegas ke puncak gunung. Peninggalan kuno ini benar-benar akan mengalami pertarungan yang intens. Bahkan Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas lembut saat merasakan kekuatan aura ini. Kesulitan mencoba untuk berhasil mendapatkan teknik Do kelas Tian di depan banyak ahli ini cukup besar. Tidak sulit untuk membayangkan pertempuran berdarah apa yang mengguncang bumi akan meletus di pegunungan Bone ini untuk mendapatkan teknik Do kelas Tian. Puncak gunung tempat kelompok Xiaoyan berada sudah dekat tengah pegunungan. Karenanya, setelah hanya beberapa menit, ruang terdistorsi muncul di depan mata kelompok mereka. Tubuh Xiaoyan bergerak saat dia melihat ruang terdistorsi di depannya. Dia mendarat di pohon raksasa. Setelah menyapu matanya, dia akhirnya menyadari bahwa tempat ini memiliki baskom besar 500 km. Namun, baskom saat ini telah diisi oleh tulang padat yang tak terhitung jumlahnya. Melihat dari kejauhan, lautan tulang putih padat tampak cukup mencolok. Itu menyebabkan seseorang merasa seolah pori-pori seseorang akan berdiri. Pada saat ini, beberapa sosok manusia yang padat berdiri di sekitar lautan tulang. Banyak mata yang panas menatap tajam ke ruang terdistorsi di dalam lautan tulang. Setelah segel spasial itu hilang, tak terhitung banyaknya orang yang akan melonjak terus-menerus seperti gelombang besar. Mata Xiaoyan menyapu lautan orang di sekitarnya. Setelah itu, berhenti di beberapa area. Matanya sedikit serius. Setelah sekilas, dia menemukan bahwa setidaknya ada 5 bintang elit Do Zone. Teknik Do kelas Tian memang memiliki daya pikat tanpa akhir. Bahkan elit Do Zone tidak mampu menahan daya pikat ini. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia juga memiliki keinginan terhadap teknik Do kelas Tian. Namun, dia juga mengerti di dalam hatinya betapa sulitnya untuk berhasil merebut teknik Do kelas Tian dari tempat semacam ini. Pemiliknya akan menjadi magnet untuk masalah. Bahkan jika seorang elit Do Zone akan mendapatkan teknik Do kelas Tian, apakah dia berhasil meninggalkan pegunungan Bone ini juga akan menjadi pertanyaan. Aku ingin tahu apakah api teratai pemusnahan milikku atau teknik Do kelas Tian lebih kuat. Xiaoyan mengedipkan matanya. Rasa ingin tahu juga muncul di dalam hatinya. Bang! Seluruh langit ini tiba-tiba meletus menjadi sedikit riak sementara Xiaoyan diam-diam berpikir di dalam hatinya. Mata orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berbalik ke arah lautan Bones. Beberapa riak telah terbentuk di ruang sana. Sisa-sisa kuno akhirnya akan melihat terang hari lagi. Silakan ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.